ada. Nangis juga ada. Kedengeran nangisnya. Kedengeran. Cuman gitu. Suaranya gitu. Yang paling serem apa, Mas? Gendruwo. Pernah ya? Iya, sering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan kami di Selalu Misteri. Kita memasuki episode ke-6. Kita berusaha menampilkan cerita-cerita yang menarik, cerita-cerita misteri, cerita-cerita yang membuat kita bertanya-tanya meskipun sedikit merinding. Untuk episode kali ini kita bersama narasumber yang lalu yang masih punya segudang cerita katanya. Mas Raymond. Mas Raymond ini berdasarkan penuturannya dia ternyata bisa melihat hal-hal gaib di usia ke-17 dan itu sempat membuatnya depresi. Jadi kehadiran makhluk-makhluk yang bisa dilihatnya itu membuat Mas Raymond memiliki banyak cerita dan sempat juga pernah diobati karena mungkin tidak kuat, mungkin depresi, mungkin atau apalah. Mari daripada kita ngomong banyak, mending kita ngomong langsung ke orangnya. Selamat malam Mas Raymond. Kita jumpa lagi. Malam. Oke. Tapi itu di penonton bisa malam, bisa siang, bisa serah. Pokoknya selamat sejahtera lah. Selamat sejahtera. Iya. Gimana Mas Raymond kabarnya? Baik. Oke. Mas Raymond ini kan katanya bisa melihat hal-hal yang manusia biasa tidak bisa melihat di usia ke-17. Oke, nah itu boleh nggak kita tahu pengalamannya mulai pertama kali melihat sampai titik terseram sampai yang membuat trauma sekalipun. Kalau boleh Mas Raymond bercerita. Oke Mas. Jadi sebenarnya aku mulai kebuka itu malah pas kuliah, memang periode awal kuliah. Enggak pas 17 tahunnya sih. Oh gitu. Saya udah Enggak pas Sweet 17 nih. Enggak lah. Kalau gitu nanti kan Oke. happy birthday nanti jadinya. Enggak. Jadi emang begitu memasuki usia kuliah ada satu momen dimana tiba-tiba bangun pagi ini kebuka aja gitu. Jadi ada satu mimpi itu kayak aku tuh dapat di lorong gitu, jalanan, maksudnya modelannya itu ruangan yang gelap terus kayak bara. Jadi yang aku cuman bisa lihat waktu itu adalah kalau kanan kiriku ini kasur 2 tingkat begitu, modelan bara begitu. Terus ada satu titik di ujung itu terang kayak gitu. Jadi karena ini mimpi kan? Ini mimpi. Di momen itu pertama waktu itu Mas Raymond di rumah. Ya, aku waktu itu jadi dulu aku sempat nempatin kos-kosan sepupuku karena kebetulan kan sepupuku punya kos-kosan, terus aku yang jagain gitu Mas posisinya. Nah, ada di satu malam itu, momen itu mimpi seperti itu kayak gitu. Jadi aku jalan cuman ngeliatin oh ini ada titik terangnya di sana, jadi aku mengarah ke titik itu. Nah, pas sampai di titik itu memang ada suara nyuruh aku doa. Nah, kebetulan kalau
kan aku Kristiani, jadi waktu itu disuruh doanya doa Bapa Kami. Nah selesai doa Bapa Kami itu kebangun dan itu memang sudah pagi sih. Nah pas bangun itu tiba-tiba ada wajah di benar-benar yang kayak ada orang yang gini mas. Jadi kan kebetulan model kasurku tuh kasur di lantai gitu. Jadi ada wajah orang tua gitu ngeliatin muka. Awalnya kayak gitu. Terus ya panik, jadi kaget, panik segala macam, mau keluar dari kamar. Nah, keluar bisa digambarkan suasananya, maksudnya ekspresinya Datar. orangnya datar. Jadi cuman ngeliatin yang gitu. Tapi Mas Raymond keluarnya itu dengan lari. Lari. Jadi ketika lari, kalau dia di atas kan otomatis kena. Iya, nembus aja gitu. Oh, nembus. Jadi emang benar-benar yang kaget, lari keluar kamar. Begitu keluar kamar malah ngeliat yang lain-lain gitu, yang aneh-aneh. Oh, malah banyak. Oh, artinya itu titik di mana Mas Raymond bisa melihat. Itu awal banget. Jadi bentuk ruangan kos-kosannya itu ada satu deret, ini panjang ya, aku lupa sekitar 5 apa 6 kamar. Terus ada satu kamar sendiri. Nah ini satu kamar sendiri nih aku. Semacam lorong gitu. Ini tuh area kosong. Oh, area kosong. Jadi untuk parkiran motor dulunya. Nah ini kamar, deretan kamar, terus ini kamarku. Belakang ini dapur sih. Jadi begitu bangun ngeliatin sosok itu, langsung lari aku keluar ke halaman itu, ke halaman yang parkiran itu. Nah pas sampai situ malah ngeliatinnya yang lain-lain. Lain-lain itu apa aja? Dari yang secara, kalau kita ngomongin secara manusia ya, yang fisiknya lengkap sampai yang enggak. Maksudnya ada yang wajah separuh, maksudnya separuh kelihatan, separuhnya itu yang kayak luka-luka gitu. Terus ada juga yang kerdil-kerdil gitu. Itu pagi. Mereka ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain, ya cuman berdiri, ada yang di pojok, kayak ada yang di pojok kayak gitu. Jadi nyebar memang. Awalnya kayak gitu. Terus dibilang panik ya panik, dibilang takut ya takut, karena itu pertama kalinya yang benar-benar bisa melihat seperti itu. Terus cuman ya apa ya, karena noleh kanan noleh kiri ngelihat. Tapi mereka tahu nggak keberadaan Mas Raymond gitu? Ada yang ngelihat ke arahku. Mereka? Enggak, bereaksi sih enggak. Cuman memang kayak ada yang ngelihat ke arahku, ada yang enggak kayak gitu. Tuh. Terus udah ya di tengah ketakutan dan kepanikan itu tadi ya mikir positif sih sebenarnya, kayak berusaha untuk ya udahlah, mungkin hari ini emang aku lagi peka atau gimana kayak gitu. Jadi belum kepikiran kalau itu ternyata awal dari kebuka itu. Terus mandi, berangkat kuliah. Nah sepanjang jalan ini, sepanjang dari kos ini ke kuliah, itu semakin banyak yang dilihat dengan berbagai macam bentuk. Yang gede-gede, yang di atas pohon, apa segala macam. Kalau boleh tahu, biasanya mereka itu ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Nggak yang kayak apa ya? Misal kayak terganggu keberadaan kita juga enggak. Yes. Jadi mereka cuek aja dengan aktivitasnya. Sebenarnya gitu, tetap yang nggak ngapa-ngapain gitu. Cuman memang karena awal ya, jadi kayak agak gitu loh kayak. Tuh, terus memang pas sebelum nyampe di kampus, dulu itu ada satu bapak-bapak yang terkenal bongkok gitu mas. Jadi bapak-bapak ini sudah sepuh, usia lanjut gitu, tapi sering jalan kaki gitu. Itu orang? Ini aku mau orang. Aku mikirnya waktu itu memang dia ini memang kelainan tulang karena udah usia apa segala macam yang bongkok. Nah pas beban hidup itu. Ya kayaknya emang berat banget bebannya. Terus itu aku gampang banget ke distract ya. Terus ternyata pas awal kebuka itu aku baru tahu kalau ternyata di atasnya dia tuh ada yang duduk.
Oh gitu. Bongkoknya karena itu. Bongkoknya karena ada yang dudukin di atasnya sih. Kayak orang gendong kan mas. Kalau kita gendong kan pasti akan condong ke depan. Tapi Apa ya? Yang duduk sosok apa? waktu itu yang duduk cowok juga. Enggak. Fisiknya muda. Serem? Enggak, biasa aja. Enggak aneh-aneh, maksudnya untuk si yang bapak-bapak ini enggak aneh-aneh. Cuman emang kayak begini. Jadi bergerak dia. Oh. Enggak yang diem gitu enggak, tapi bergerak kayak ngayun gitu loh. Lah si bapak ini condong badannya gitu. Jalannya Terus Mas Raymond nggak nyoba? enggak mas. Itu awal pertama mas, gimana aku mau apa ya, takut maksudnya masih yang kayak gitu. Aneh juga kan. Terus sampai di kampus tuh aku sempat cerita lah sama temanku yang ada lah beberapa temen yang memang peka kayak gitu, terus yang memang ada yang bisa ngelihat, terus kayak cross check gitu loh, saling. Jadi kayak misalnya aku sama mas gitu ya, terus mas tanya kamu lihat apa di situ, kamu lihat apa di situ, terus aku nyebutin, terus oh iya benar. Oh dicocokkan. Jadi masih kayak ini beneran aku ngelihat apa halusinasi ya kayak gitu. Tuh. Itu awal. Tapi kan semakin sering, maksudnya semakin berjalannya waktu itu kan tambah banyak yang dilihat. Kalau banyak kan susah, aku bingung gini, sorry. Kalau sama gitu kan setiap tempat ada. Pasti. Gitu kan. Kalau kita mau ke kamar mandi ada. Apakah nyaman dengan hidup Nggak seperti nyaman. Kalau di aku secara pribadi. Tapi mereka nggak bisa diusir. Ada yang bisa kita ajak interaksi, ada yang enggak. Oh gitu. Sebenarnya sampai terakhir tuh aku juga nggak ngerti sih, maksudnya gimana, kenapa ada yang bisa kita kayak misalnya diajak ngomong gitu ya, ini aku nggak nyaman, pergi yo kayak gitu. Ada yang mau. Oh gitu. Karena kan mereka tidak merespon mas. Dipegang pun nggak bisa ya. Kayak yang cerita aku yang sebelumnya yang di Merapi itu kan, itu kan makanya aku diem, nggak. Dia cuma lihat, oke. Karena mereka nggak merespon. Karena ya kayak misalnya aku batin pun nggak direspon, aku ngajak, maksudnya kayak pergi yo gitu ya juga belum tentu juga. Gitu itu cara komunikasinya dengan batin. Beberapa ada yang bisa aku batin, Nggak bisa langsung ngobrol gini. ada yang maksudnya kayak aku ngomong juga ada. Nggak mesti, makanya sebenarnya di mana letak cara berkomunikasi sama mereka yang benar itu aku enggak dan tidak berusaha untuk tahu sih maksudnya. Oke, sebelum masuk ke babak yang Mas Raymond sampai depresi itu, aku pengen nanya, ada nggak selama ini satu sosok yang berkesan lah? Aku tuh pernah lihat mas di Misalkan sosok itu kasihan, sosok itu gini mas, kalau kita ngomongin sosoknya, memang ada yang mereka tidak berekspresi, yang datar, tapi ada juga yang apa ya, bukan ketawa sih, lebih kayak senyap gitu loh, yang kayak gitu. Tuh, nangis ya ada, nangis juga ada, kedengeran nangisnya. kedengeran, cuman gitu, suaranya gitu. Yang paling serem apa mas? Gendruwo. Pernah ya? Iya sering. Ada tapi di beberapa tempat enggak. Lokasinya biasanya di mana dia? Kalau waktu itu aku sering lihatnya itu malah di daerah yang banyak pohon beringin. Oh, pohon beringin. Pohon-pohon gede yang pohon tua. gede kan. Biasanya ngapain dia? Berdiri gitu. Di atas tapi. Oh, di atas. Nggak jatuh dia. Enggak kayak. Dia pinter manjat. Oh. Bentuknya kayak apa dia? Gede, taring. Oh, ada taringnya. Ada taring. Terus Mata merah. Kayak orang ditetesin mata. mata merah bukan karena iritasi. Oh gitu, berbulu. Tapi nggak ganggu. Enggak sih, selama ini aku nggak pernah nemu yang Nggak pernah.
Yang Soalnya paling- yang aku pernah malah diganggu sama yang jenisnya masih bentuknya kayak genderuwo itu malah zaman SMP. yang waktu belum bisa lihat. Mana belum bisa lihat. Itu zamannya SMP ada jurit malam. Jadi kita kayak kan waktu itu kelas berapa ya? Kelas 2 itu pokoknya kebagi lah dari 5 kelas tuh Acara apa? retreat. Apa itu? Retreat tuh kayak pendalaman rohani gitu. Oh, pendalaman rohani. Jadi aku kan SMP dulu, SMP Katolik. Hmm. Nah itu pasti ada momen dimana dalam 1 tahun tuh kita nginep di waktu itu di daerah Batu. Nah di daerah Batu nginep sekitar 2-3 malam gitu. Pokoknya pas sebelum besoknya pulang, malam terakhir tuh ada jurit malam, model kayak jurit malam. Tapi kita tuh dipegangin, setiap orang tuh dipegangin lilin satu, terus ke pos-pos lah. Ya standar jurit malam sebenarnya. Itu lilin yang Lilin gede. Oh, gede. Lilin gede. bukan yang angka itu ya. 17. Itu ulang tahun, nanti tinggal nyanyi. Kayak gitu lah. Terus tapi itu kan namanya di alam ya. Jadi nggak mungkin lilin itu akan tetap hidup kena angin apa segala macam. Harus Jadi dijaga gitu. sebenarnya Mas, tapi pada akhirnya memang semua peserta Karena ketakutan. nggak usah ketakutan Mas, jalan aja itu pasti udah mati sebenarnya. Itu cuma akal-akalan sih sebenarnya. Kayak membangun suasana gitu. Nah, aku dulu punya sahabat cowok itu emang kita udah janjian gitu Mas. Jadi aku disuruh jalan dulu, belakangnya dia. Kan kita disuruh jalan satu-satu gitu. Logika main sebenarnya, itu pasti guru-guru juga yang berperan jadi kayak gitu. Nah, ada di satu tekukan gitu modelan jalannya tuh pokoknya kanan kiri ini bambu gitu, terus ada tekukan. Itu aku nunggu di situ memang. Karena emang udah janjian nanti pokoknya kamu jangan jauh-jauh ya gitu. Pokoknya. Terus ya wes tak tunggu. Nah, temanku datang itu kan dia tuh penakut nih Mas. Jadi dia jalan megangin pundakku, terus doa bapak kami nih kita nih. Pokoknya sepanjang jalan tuh wes kayak gitu. Nah, tau-taunya ada bambu jatuh, nolehlah kita ke atas. Oh, bukan nolehnya ke bambu itu. Enggak, jadi jatuhnya bambunya kan, jadi bambu kita tuh antara pohon bambu sama kejatuhan bambu. Jadi bener-bener gini. Nggak pingsan. Enggak, maksudnya enggak yang kena di kita, tapi jatuh gitu loh. Di depan. Nah, noleh lah kita, refleks noleh gitu. Refleks noleh, ternyata ada gitu, genderuwo itu tadi. Terus ya wis kabur. Langsung lari. Lari terus kayak ada yang ngelempar tuh Mas. Jadi sembari kita lari itu ada yang kayak lempar batu. Oh gitu. Itu momen yang kalau aku bilang itu yang diganggu sih gitu. Tapi kalau pas yang aku sudah pas momen yang ngeliat tuh nggak pernah yang kayak gitu. Nggak pernah diganggu. Tapi ada kan yang munculnya kaget gitu. Oh itu pasti. Yang paling kaget munculnya gimana? Ya seringnya itu munculnya yang langsung tiba-tiba yang di sebelah, di depan muka. Aku sampai ikut game. Gitu. Kayak gitu yang model-model yang begitu. Tapi tuh aku sempat yang di momen yang kayak nggak bisa bedain mana manusia beneran mana enggak. Karena kan ada yang memang sosok-sosok yang secara penampilan sempurna gitu. Pernah ada nggak yang paling berkesan? Misalkan jatuh cinta, misalkan. Enggak lah Mbak. Nah, barangkali. Tapi kalau dibilang yang cakep itu di Lawang Sewu tuh Mas, itu cakep tuh. Kayak gitu. Kan ada sih cerita-ceritanya yang manusia nikah sama. Ya, enggak deh Mas. Kalau Nah, tuh, maksudnya mungkin Mas Remo enggak. punya sahabat, Enggak. Kalau yang kayak gitu enggak. punya teman tapi mesra kan gitu kan banyak. Enggak sih. Oh enggak ya? Enggak. Soalnya tadi aku bilang interaksinya aja Susah. Aku, Masih belum ya? Oke. Terus ke itu awal mula Mas Remon dianggap depresi. Oh itu pas di tahun papiku meninggal sih. Jadi selang berapa tahun kemudian papiku meninggal itu. Jadi selang berapa tahun ini sudah terbiasa nih awalnya?
Tapi ya agak takut-takut. dianggap terbiasa sih, maksudnya kayak berusaha untuk membiasakan diri. Oh, di rentang yang membiasakan diri ada nggak satu kegiatan yang dulu dilakukan sekarang nggak takut karena terlalu banyak atau apa? Misalkan keluar malam. Oh enggak, Ya? enggak, cuman ya kayak itu tadi yang aku bilang, kayak aku bingung bedain kalau misalnya zaman-zaman umur segitu kan kita dugem nih. Nah, di tempat yang benar-benar kayak gitu, maksudnya yang Itu gelap, malah banyak ya? nggak bisa bedain mas, maksudnya kayak ini yang Tapi ada. ada tetap. Kalau aku ngalaminya mau itu pagi, siang, sore, malam itu sebenarnya sama gitu. Oh gitu. Tetap aja gitu. Bukan setan muncul pas maghrib, enggak gitu. Iya, dia kan nggak punya shift kan? nggak punya Iya jam. makanya kayak gitu. Kecuali shift-shiftan lah mungkin. Nah, cuman kalau pasti yang di tempat yang rame, nonton konser apa yang mulai lampunya rada remang apa-apa, nah itu yang kayak bingung ini sebenarnya di sebelahku ki orang apa bukan kayak gitu. Tapi kalau kita udah yang kayak namat-namati bener-bener yang fokus gitu, oh kan, oke. Oh yang ini. Oh gitu. Di tempat dugem kenalan tiba-tiba siluman ular putih. Sanjay. Ya, kok Sanjay sih mas? Sanjay lah, Epson sih. Aku distract ya. Itu mas. Oke, ke depresi tadi. Nah di tahun pas papiku meninggal tuh efeknya setiap maghrib mulai apa istilahnya surup ya, kayak gitu. Nah mulai surup itu aku benar-benar yang mojok di dalam kamar karena yang aku lihat dan rasakan itu kamar kosku jadi sesak. Karena Ya kayak semakin banyak. tapi kelihatan sesuatu. Kelihatan. Tapi itu efeknya ke aku secara pribadi kayak menjauh, berusaha untuk kayak Jadi dia muncul gitu. Atau karena mereka tahu kitanya lagi down. enggak, Mas Raymond ini bisa lihat mereka. Atau Itu dia bisa. ingin komunikasi. Itu bisa mas, maksudnya kayak memang kan sebenarnya ketika Misalkan kita dia ada kan yang ada kan minta tolong gitu kan, beliin rokok lah, minta tolong pokoknya. ya, tuh, beliin penyetan. Enggak kan ada tau, Ya. minta tolong dicariin apanya lah. Bener. pesan Tapi aku nggak apa. pernah yang dapet yang kayak gitu. Maksudnya nggak pernah yang ngalami sampai ada sosok yang minta tolong aku. Oh nggak pernah. Enggak. Jadi Atau cuman- memang Mas Raymond yang nggak mau nolong. enggak sih, aku rasa kayaknya enggak. Nggak pernah ada yang nyoba. Maksudnya Oke, kalau untuk oke. bangun lalu silakan. Gitu. Enggak. Oke. Kalau enggak kesini. Enggak. Aku nggak pernah ngalamin yang sampai seperti itu sih mas. Sampai sebegitunya itu enggak. Kayak gitu. Cuman part momen itu yang aku kayak berusaha ngurangi ketemu orang kayak. Kan Yang dilakukan waktu di ruang yang penuh sesak itu waktu melek mas aku mas. Pokoknya dari maghrib sampai matahari terbit. senja. Senja. Mulai senja sampai matahari terbit. Oh nggak tidur itu. Dan nggak tidur itu berhadapan dengan Ya. Itu momen pertama. mereka ngapain gitu, diem aja. Diam, tapi kan kalau misal kita di satu ruangan terus banyak orang itu kan Kalau mau ke kamar mandi ya misi-misi gitu. Misi. nggak kamar mandi mas. Oh enggak. Sampai Selama pagi. itu aku nggak. Ketika pagi dia pulang. Enggak, ya ada, tapi kan kayak kena ada cahaya matahari buatku kayak Nyaman, lega, tenang. kayak gitu. Ada kelegaan tersendiri. Mas Raymond ketika- beranggapan mereka tidak bisa berbuat apa-apa ketika pagi hari gitu. Kan itu vampir. Ya tinggal dikasih kertas kuning sebenarnya mas. Enggak, tapi benar-benar kayak bener katanya mas gitu, kayak nyaman, udah lega. Merasa gitu. tenang, Ah, merasa tenang. tenang. Tuh, itu berlangsung sebulanan lebih lah kayak gitu. Macamnya banyak itu mas. Yang paling aneh apa bentuknya? Yang paling aneh. Iya menurut Mas Raymond yang nggak Ayam masuk kepala akal. manusia. Ayam kepala manusia. Ayam? Kepalanya manusia. Oh,
ayam kate, ayam kecil itu. Tapi kepala manusia, tapi ukuran kepalanya bukan kayak manusia, jadi dia kecil seukuran kepala ayam, tapi wajahnya wajah manusia. Ngeri juga. Kayak gitu. Itu yang aku ngerasa ya yang begitu-begitu sih. Yang ngerasa anehnya ya, yang bentuk-bentuk Oke, terus tapi kalau lanjut. misalnya kayak yang luka-luka apa segala macam, mata apa kayak gitu ya, ada yang keluar apa enggak sih, biasa. Ayam kepala manusia. Oke. Tuh. Nah, terus habis itu aku ngalami yang parno ya, ibaratnya kayak paranoid sama senja itu sekitar ya sebulanan lebih, sebulan setengah. Terus untuk dari proses itu, proses depresinya dinyatakan depresi gimana mas? Ke psikiater mas. Karena masnya berperilaku aneh itu. Karena kita kan sebenarnya tiap manusia itu menyadari ketika dia mulai merasakan ada yang tidak tepat sama dirinya. Apa ya, self awareness-nya. Oh, berarti Mas Remon itu merasakan diri terus memeriksakan, bukan yang lari-lari telanjang gitu. Enggak. Aku nggak sampai yang gila kayak gitu. Yang ngomong-ngomong sendiri, enggak. dijawab-jawab sendiri, enggak. bikin soal sendiri, dijawab sendiri, dinilai sendiri. Ulangan sendiri gitu ya. Nggak gitu ya. Nggak. Jadi ada merasa ada yang salah nih. Terus baru ke psikiater. Nah, pas ke psikiater itu memang dikasih obat tidur. Jadi memang setiap sudah mulai senja aku harus sudah makan dan minum obat tidur. Terus memang tidur. Bener-bener yang nggak sadar. Baru besoknya bangun. Kayak gitu. Karena kan selama periode 1,5 bulan tuh aku kayak kalau bukan insomnia, kalau insomnia kan emang ini ya, karena ngelihat yang kayak gitu terus jadi kayak gak nyaman itu. Oke. Nah, sudah tuh normal. Setelah itu berangsur-angsur bisa kayak oke, udah mulai gelap tidur, atau misalnya masih ada aktivitas yang sampai senja matahari terbenam tuh udah mulai normal, udah bisa. Sudah bisa menerima keadaan itu lah. Jadi kayak fasenya tuh kayak naik turun gitu mas aku. Bodoh amat lah, mau setan apa aja terserah, gitu kan. Terus udah kak, nggak ada masalah sampai di periode kerja apa segala macam, nggak ada masalah sih. Tapi tetap itu bisa melihat terus. Bisa. Terus di tahun berapa ya, 2018 sampai 19 itu aku kerja di salah satu hotel. Nggak lama sih sebenarnya, cuman berapa bulan, sekitar 3 bulanan. Setiap pagi itu kayak serangan panik. Jadi kalau pagi mau berangkat itu kayak gak tenang gitu. Debaran jantung tuh kencang banget. Terus sudah sarapan kan tapi? Sudah mas, sudah minum teh juga gitu kan, gula aman gitu. Aman ya? Nah itu kayak gitu, sehari, 2 hari, 3 hari, udah seminggu kayak gitu terus. Just kayak udah doa juga gitu kan. Makanya kalau kita ngomongin secara rohani tuh wis sudah lengkap kan? Gitu. Senjatanya kolektor aman. Aman. Berarti memang ada masalah itu ya. Dan itu berlakunya di pagi hari. Masalah dunia aman semua kan? Aman. Masalah kehidupan nyata aman. Alhamdulillah aman. Berarti ada masalah di tidak berusaha lari dari kenyataan gitu. aman. Jadi cuman kayak gitu, kayak serangan panik di pagi hari gitu. Serangan panik di pagi hari itu mulailah ke psikiater lagi. Untuk yang kedua kalinya. Untuk kedua kalinya ke psikiater. Pertama itu salah satu kepala rumah sakit jiwa di salah satu kota. Tapi dia buka praktek lah di Surabaya itu. Jangan disebut lah kotanya di Ya. Surabaya itu kan. Tapi dia prakteknya di sini. Tapi dia bukan orang sini. Bukan orang sini. Gitu. Terus udah sebulan sih. Aku cuman sama psikiater pertama ini sebulan. Karena
aku lebih merasa waktu itu sama dia tuh ya udah kamu depresi, tak kasih obat. Nggak ada solusi. Jadi kan sudah pengalaman nih sama waktu yang depresi pertama kan, cara penanganan psikiater tuh yang menurutku ampuh sih, maksudnya kayak ngefek ke diri gitu, itu kayak gimana. Jadi waktu pas sama dia kayak ngasih obat gitu. Tadi kan gini Mas Raymond, sempat ngobrol-ngobrol, akhirnya Mas Raymond dengan kemampuan itu bertemu seseorang untuk ditutup. Belum. Oh, belum Nanti ya? setelah ini, jadi pas ke psikiater kedua ini nyaranin untuk diskusi sama pendeta. Oh gitu. Jadi karena yang pertama ngerasa nggak cocok itu tadi karena obat itu, pindahlah ke psikiater lain. Nah pas ke psikiater lain ini memang dia kayak jadi setiap aku ketemu sama dia tuh kayak gambar gitu loh. Jadi dia kasih kertas putih, dia gambar itu, terus saya itu sembari yang ngasih obat tapi tidak terlalu banyak seperti yang psikiater pertama, dia bilang coba deh diskusi deh, ngobrol-ngobrol, kamu apa agamanya kayak gitu. Terus oh Kristen, oke, kamu ke pendeta, coba deh tanya. Nah balik aku ini sih mikir sama siapa nih ya aku cerita gitu, karena memang tidak punya hubungan dekat sih sama pendeta gitu. Jadi kayak bingung mau diskusi sama siapa ini aku. Nah terus ingatlah ada salah satu pendeta. Tapi ibadah tetap jalan ya? Ibadah jalan Mas, tapi ibadah jalan tuh ya yang penting absen. Oke. Kan Ya sudahlah, masing-masing kayak itu gitu. urusan masing-masing. Iya benar ya kan. Meskipun kita tahu kan. Nah terus udah akhirnya ingat ada salah satu kenalan pendeta, tidak pernah beribadah di tempatnya, cuman karena kenal aja gitu. Terus aku telepon, beliaunya bilang ya udah coba nanti aku mau ke Surabaya kok, kita ketemuan karena memang dari luar kota. Beliaunya datang, ngobrol, dipegang nih sama dua pendeta ini. Mereka suami istri. Jadi yang istrinya kalau aku kan nggak tahu ya, sorry. Kalau laki-laki pendeta, kalau sama. Oh sama, namanya sebutannya juga sama. Cuman kan ini kebetulan karena mereka berdua sama-sama pendetanya. Ketemu di salah satu tempat, terus habis itu ngobrol. Tapi si suami pendeta yang cowok ini nggak ikut duduk, jadi cuman berdiri sambil begini dengerin aku cerita, tapi nggak ngeliatin. Oh dia memang nggak mau duduk? Enggak, sampai istrinya bilang, sila pak duduk pak gitu. Enggak usah gitu, tapi sambil ngeliatin. Dan aku kenal sama mereka berdua gitu, jadi kayak memang sikap si istri tuh biasa aja ya, kayak sebelumnya aku ketemu. Cuman yang si suaminya ini yang beda. Kenapa kayak gitu. Tapi ya wis lah gitu. Udah. Terus apakah aku berdosa? Iya, kayak ini aku penuh dosa sekali ini kayak gitu kan. Gak pernah ibadah. Terus itu udah mereka bilang ini kan aku cuman semalam di sini, coba nanti aku kasih nanti kalau kamu udah balik aku chat kamu. Si pendeta yang cowok. Oh dia nggak mau ngomong di situ? Nggak mau ngomong di situ. Tuh terus habis itu pulang, pas balik selesai aku di rumah dia ngechat, emang udah ada malaman itu dia ngechat. Coba deh dicek kayak gitu, kamu ada masalah apa sama keluarga satu, terus habis itu ada yang aneh nggak di keluarga kayak gitu. Pertanyaan-pertanyaannya masih pertanyaan-pertanyaan simpel. Terus dia bilang nanti kamu doa ya pas tengah malam kayak gitu. Dia kasih sih jam-jam tertentu gitu, kayak jam segini sama jam segini pilih buat doa. Udah doa wis tidur gitu. Udah. Itu masih konsumsi obat tuh, masih konsumsi obat dari psikiater. Jadi gampang banget kalau tidur mah, tinggal minum hilang sudah kayak gitu. Terus mimpi, nah di mimpi ini almarhum papiku muncul. Waktu itu beliau ngasih sepatu 4 pasang, nih pakai wis toh cukup gitu. Terus masih bagus kok,
Terus aku bilang, di mimpi itu aku sadar kalau ukuran kakiku tuh beda gitu. Jadi kayak ya nggak mungkin lah kan ukurannya beda gitu. Terus wis toh cukup coba oh. Di mimpi itu dipakein cukup. Dan itu ada 4 sepatu. Terus kebangun. Warnanya macam-macam itu ya. Ya, Magico Hibini. Lupa masa kayak cuma dikasih 4 sepatu gitu. Terus Mereknya enggak ya? Jangan. Nggak ada sponsornya soalnya. Gitu. Terus habis itu bangun. Terus pendeta aku telepon. Oh, langsung telepon. Pendeta aku telepon. Dia bilang coba ditanyain ke mamamu ada barang-barang yang aneh nggak gitu di rumah gitu. Terus udah tutup telepon, aku ngomong sama mamaku, terus cari barang. Nah aku menemukan 4 barang. Cari barang itu di rumah? Di dalam rumah. Oh, di dalam rumah. Nah nemulah 4 barang. Boleh disebut? Boleh. Oh, boleh. Jadi ada kul buntet. Itu sponsor nggak? Enggak. Kul buntet. Kul buntet itu bentuknya kayak keong, tapi yang buntet gitu, gak ada lubangnya gitu. Oh, buntet itu nggak ada lubangnya. Kul buntet itu nemu di salah satu plastik dan ada daun gitu. Ada daun satu daun. Aku nggak ngerti sih jenis daunnya apa. Tapi tinggal tulang daunnya aja. Tuh kul buntet. Terus nemu satu keris, ukurannya cuman segede kelingking, panjangnya itu. Oh, kecil. Keris kecil segini. Terus ada bulu perindu. Apa itu? Kayak bulu gitu? Bulu yang dulu sebenarnya aku pernah tahu barang ini memang. Jadi si bulu perindu ini kayak sepasang gitu mas. Kalau yang ditaruh di air dia bisa ngikat sendiri, gerak sendiri itu. Terus sama satu lagi kayak tali kepangan gitu, kayak gelang yang warna-warni dari tali itu. 3 warna apa berapa warna itu? Pokoknya yang begitulah bentukannya. Dan itu rada panjang sih, seginian. Tuh terus udah nemu nih 4 barang. Saya mikir kok sama ya. Maksudnya mimpiku tadi malam tuh 4 sepatu. 4 sepatu itu diibaratkan 4 barang itu. Karena aku masih nyari barang-barang lain yang menurutku tidak wajar. Maksudnya kayak itu bukan barang-barang yang harus kalau misalnya mesin cuci wajar. Gitu, maksudnya barang-barang yang nggak di rumah pada umumnya gitu. Terus ya udah. Yang berbau mistis lah. Iya, kayak gitu lah. 4 barang itu aja. Gak ada lagi yang lain. Udah. Terus aku ngomong sama pendetaku bilang masukin di kresek di tali, jadi kreseknya tali, udah taruh di ruang tamu aja. Nanti akhir minggu aku ke Surabaya lagi. Oh, berarti barang itu ditinggalkan gitu aja di ruang. Pokoknya udah kamu kresek, pokoknya udah kamu kumpulin, taruh di ruang tamu. Nah, semenjak aku taruh di ruang tamu, aku sama mamaku tuh kayak orang yang lemes gitu mas. Kayak sehari-hari tuh bukan nggak bisa beraktivitas, ya bisa, tapi kayak capek gitu. Jadi isinya cuman, apalagi aku kondisi waktu itu kan juga secara mental juga lagi nggak bagus ya. Jadi isinya itu cuman bangun, makan, mandi, keretaan lagi, keretaan, makan, keretaan lagi gitu. Pokoknya gitu terus. Tapi itu mamaku juga seperti itu, kayak ngalamin gitu. Ngalamin yang kayak lemes aja gitu. Kayak aktivitas juga rasanya kayak aras-arasan karena capek semua, kayak kekuras gitu loh tenaganya. Tapi kan barangnya tetap di rumah kan, nggak pindah kemana-mana. Tapi entah kenapa ini kok semenjak. Kalau memang dari barang itu kan. Iya. Makanya. Tapi kita masih waktu itu kayak nggak mikir ke sana. Pertamanya nggak mikir mas, sehari 2 hari itu nggak mikir. Hari ketiga masih kayak gitu. Ini jangan-jangan apa karena barang-barang ini ya gitu. Karena waktu itu kan sebelumnya si 4 barang ini tidak di satu tempat yang sama. Gitu. Jadi ada yang di lemari gantung, ada yang di dalam koper, ada yang kayak gitu. Jadi kepisah-pisah terus ini jadi satu gitu di dalam kresek itu. Nah, sampai akhir minggu itu pendetaku datang ke Surabaya. Dia nginep di salah satu hotel. Aku disuruh ke sana
udah bawa ya barangnya ya, jangan lupa gitu. Udah berangkat ke hotel itu, terus sempat ngobrol, jadi disuruhnya ke kamarnya dia, ke kamar hotel, jadi memang dia minta ya udah kita private aja, jangan waktu pertama ketemu itu kan kayak di resto gitu kan, di tempat umum lah gitu. Terus ini lebih private. Terus dia bilang, ini pas kau nemuin barang ini gimana gitu, gimana apanya gitu, gimana efeknya gitu. Terus ya aku bilang lemes, kayak gak ada tenaga gitu Pak. Sorry tak potong, itu kan waktu Mas Remon tetap bisa melihat kan? Di barang itu nggak bisa ngelihat apa-apa? Nggak ada. Nggak ngelihat apa-apa. Barangkali ada kuntilanak yang kecil di situ nggak ada ya? Enggak. Jadi nggak kelihatan apa-apa. Oh nggak kelihatan? Nggak kelihatan apa-apa. Oke. Cuman memang kayak mamaku pun ngerasa pas semakin mendekati hari ketemu sama pendeta, itu kayak hawanya panas. Cuman hawa aja kan? Kayak gitu. Jadi tapi ya kita jadi nggak ngerasa ada yang, maksudnya oh mungkin karena perubahan cuaca, maksudnya kayak oh ya memang lagi suhunya aja kayak gitu, kayak gitu. Nggak mikir yang sampai ke situ, karena di akunya sendiri aku tidak melihat apa-apa sih. Pokoknya cuma 4 barang itu aja. Tapi di proses itu ngelihat hantu-hantu tetap kan? Tetap jalan kan seperti kita situ. Jangan sampai berhenti kan? Iya, kasihan mereka nggak ngerasa disadari gitu kan. Nggak diperhatikan. Ya, dia tetap melihat, tapi ya kayak aku tuh sudah lebih apa ya, ngerasa terbebani dengan rasa panik, yang hal-hal yang kayak depresi nggak tadi. Nyaman gitu kan. Jadi kayak keberadaan mereka tuh udah yang jangankan sama, maksudnya kayak memperhatikan mereka, kayak kumpul sama orang aja aku males mas. Karena nggak tahu, kayak sangat-sangat tidak nyaman ketika ketemu banyak orang. Bahkan kayak saudaraku datang ke rumah gitu, aku kayak yang lebih ke yang kayak gitu yang dirasain. Nah terus pas ketemu Pak pendeta sama ibunya ini udah disuruh masuk kamar, ngobrol bentar, terus aku disuruh di ruang tamu. Jadi di kamar itu ada ruang tamu gitu, udah duduk di situ dulu sama barangnya taruh di situ. Terus mulai, ternyata di dalam kamar itu ada 2 orang lain, kayak anak rohani gitu ibaratnya. Jadi kayak asisten bukan sih mas. Jadi kayak kalau anak rohani, anak didik lebih itu kayak anak didik gitu secara rohani. Nah, ayo kumpul, terus mereka bawa gitar gitu, terus Bu Pendeta mulai doa sebentar, terus habis itu kalau di kita tuh, di kami itu ada kayak pujian penyembahan, jadi kayak nyanyi gitu. Udah nyanyi berapa lagu tuh, aku pokoknya nyanyi terus sampai si Pak Pendeta bilang kalau kamu ngerti lagunya ikut nyanyi, sampai ada di satu titik tuh yang benar-benar kayak aku ngeblank. Nggak sadar. Kayak mata berat, terus pokoknya kayak bener-bener ngeblank gitu loh, ngeblank. Terus kepalaku tuh digini-gini sama Pak Pendeta. Karena ada suaranya dia gitu, ayo keluar. Terus kayak ada yang keluar dari kepala, jadi kayak kerasa banget ada sesuatu yang keluar. Gimana rasanya? Mas kayak donor darah, darahnya keluar, kerasa nggak mas? Nggak tahu, sudah pingsan. Oke. Jadi kayak orang donor darah itu, kayak kalau orang donor darah kayak ada sesuatu yang kayak gerumbul gitu. Nah itu kerasa bener-bener di atas kepala gitu. Jadi sesuatu yang keluar gitu, nggak sakit, cuman kerasa. Nggak sakit tapi kerasa keluar. Tuh aku dipegang di kepala aku, digini-gini, terus ayo keluar, terus tangannya tuh tiba-tiba di atas kepala aku. Nah pas tangannya di atas kepala tuh aku memaksakan diri untuk membuka mata. Karena kenapa? Gak tahu, kayak pengen ngeliat aja apa sih gitu kan, kerasa ya, ada yang keluar nih apa gitu. Kayak penasaran, jangan-jangan otak saya yang keluar gitu kan, ditarik tuh. Terus yang keluar itu ular hitam mas, ular hitam sepanjang ini,
terus si Pak Pendeta pegang, terus Ular jenis apa? nggak Tahu ya. Pokoknya hitam. warnanya hitam. Warnanya hitam. Warnanya hitam. Dan memang itu ular gitu kan? Itu ular. Ular beneran. Kalau menurutku enggak, bukan benar-benar ular, tapi Karet maksudnya. bukan ular secara roh. Oh gitu. Tapi kok bisa dipegang? Dia pegang bener-bener gitu, maksudnya si Pak Pendeta tuh pegang bener-bener gitu. Sorry, aku masih bingung. Menurut Mas Raymond itu bukan ular. Bukan beneran. ular, hewan ular yang kita bisa ngelihat dia begini, tapi sesuatu yang secara roh. Kayak gitu. Tapi ular. Mas Raymond bisa lihat. Orang lain lihat, semua lihat. Yang di ruangan itu lihat semua. Ular. Itu. Ular. Oke. Ular gitu. Kayak gitu. Terus Pak Pendeta tuh kayak mundur gitu. Aku nggak ngerti dia ke ruangan mana. Pokoknya mundur. Tapi tetap ya doa ya doa gitu modelannya. Kalau di Kristen tuh namanya kayak doa pelepasan. Kayak gitu. Jadi yang main gitar ya tetap main gitar. Bu Pendeta juga tetap doa. Tapi gimana Mas, di kepala ada ular gitu? Yuk, aku nggak ngerti Mas. Maksudnya itu sesuatu hal yang ya di luar serem di juga ya? luar nalar. Bahkan aku nggak pernah kebayang sih sebenarnya kayak ada sesuatu yang seperti itu. Kan keluar gini. Tuh. Dan itu aku masih minum obat ya Mas. Dalam konteks depresi secara medis tuh aku masih minum obat. Nah, udah keluar, terus masih tetap nyanyi, doa, selesai, terus ditanya sama Pak Pendeta. Kan dia balik ke kita, ke ini, gimana? Aku cuman gini-gini, kenapa? Nggak ngerti ini apa? Maksudnya kayak kenapa ada begini, terus dibilang itu dari 4 barang yang mau bawa, kan dia sempat buka 4 barang yang kamu bawa itu sebenarnya dua itu udah nggak benar-benar yang nggak ada apa-apanya, kayak kosong mungkin. Secara kalau dibilang barang-barang mistis tuh nggak ada yang nunggu, nggak ada apa kayak gitu. Nah yang dua ini tuh kayak masih berusaha mencari siapa yang akan jadi pemilik atau perawat. Nah, cuman masih mencocokkan sama kamu gitu loh. Nah, ini momennya kamu kayak bertolak belakang, nggak bisa match gitu. Itu kenapanya akhirnya kamu jadi kayak ngerasa khawatir, rasa yang kayak panik apa segala macam. Pokoknya nggak tenang gitu. Kayak bahasa Jawanya nggak jem-jem gitu loh Mas. Gak jenak. Kalau Jawa Timuran. Gitu. Nah, terus wes nanti ini tak bawa barangnya. Jadi dibawa balik ke kotanya mereka. Pakai mahar enggak? Enggak. Oh. Mahar. Tuh katanya mau dimusnahin sih. Tuh, pokoknya intinya ini apa ya? Sesuatu yang berbau ilmu hitam. Guna-guna berarti bukan? Bukan, kayak pegangan yang secara turun-temurun. Tuh. Jadi Mas Raymond nggak nyari, tapi karena itu sudah yang atas-atasnya dari keluarga itu punya, jadi dia turun-temurun. Tuh. Terus sekarang dibawa Pak Pendeta itu. Bapak Pendeta untuk dihilangkan. Jadi memang kayak udah ini nggak benar kayak gitu. Maksudnya kalau kita ngomongin konsep secara agama rohani kan tidak percaya yang gitu. Kalau setelah keluar itu rasanya gimana? Ya kayak plong. Kayak ada sesuatu yang melegakan. Bener-bener yang kayak masih bisa melihat makhluk halus? Sesekali, nggak kayak dulu. Oh, itu pengaruh juga? Itu ngaruh sih. Pokoknya semenjak hari itu aku tidak sepeka itu untuk melihatnya. Tapi kalau ngerasa ya oke, sih kadang. Merasa. Tapi kalau ngelihat cuman ya kadang sekelibat lah gitu, nggak yang bener-bener yang kebuka lihat. Terus keluarnya tadi nasibnya gimana? Nggak tahu Mas.
Ular lu, nggak main-main dari kepala kan. Nah itu yang sebenarnya yang nggak, buatku juga nggak masuk akal gitu. Kenapa ini? Buatku juga nggak masuk akal kan, susah masuk akalnya. Nah itu tuh cuman dia bilang ini kamu tuh kayak berusaha ditanamkan barang-barang ini gitu loh. Tapi karena badanmu ngelawan, nah dikeluarin. Nah, kayak tadi yang Mas bilang kan, selama 4 barang itu ada, aku ngeliat apa kan? Nah, Aku nggak ngeliat apa-apa. Nah menurut Pak Pendeta dan si istrinya, ya karena yang itu sudah masuk, sudah ke kamu. sudah masuk terus membuat Mas Raymond bisa ngelihat semuanya itu tadi. Enggak, Enggak. bukan. Jadi yang ada di barang itu tuh sudah Masuk kamu. ke badan. Jadi di sana nggak ada Nggak apa-apa. ada apa-apa. Tuh. Oke. Udah, waktu itu begitu selesai, pendeta pun bahkan nantang aku untuk, kau berani nggak minum obatmu, nggak minum obat depresimu, karena kamu tuh nggak depresi gitu. Akhirnya mereka buka omongan kalau itu bukan depresi secara mental, memang karena secara psikis yang kena, tapi karena hal-hal yang ini tadi. Tapi ngomong-ngomong, kangen nggak Mas Apanya? sama makhluk-makhluk itu sekarang kan udah jarang-jarang lihat. Biasa aja Mas, kayak nggak merasa kehilangan juga. Barangkali kan ada yang pernah akrab. Nggak merasa kehilangan juga, jadi ya wes biasa aja. Tuh. Tapi seru juga sih, dari yang lihat kakek-kakek, terus yang di atas punggung kayak film apa itu, lupa aku lah namanya. Pokoknya dia itu kena apa istilahnya arwah istrinya yang balas dendam, jadi dia di punggungnya gitu kan, ngeri kan. Ya untungnya waktu itu wujudnya tidak ngeri sih, maksudnya yang aku lihat. Tapi kan aneh juga. Tiba-tiba Cuman memang dia di dulu pas punggung orang. sebelum aku bisa gitu kan, maksudnya sebelum kebuka itu kan aku ngeliatnya ini bapak-bapak sering jalan pagi bungkuk udah gitu toh. Karena nggak lihat yang di atasnya kan. Gitu udah gua, oh ternyata dia bungkuknya karena itu gitu. Oke. Mas Raymond ini masih punya banyak cerita. Ada yang spoiler dikit, ada yang kesurupan dari rumah sakit. Nah, Orang meninggal kan, dia kebawa ke rumah. Terus ada gedung lantai 12 yang banyak anak kecil kan, Nah. sebuah hotel Ya. kan. Terus ada setan berbaris banyak, tapi nggak sekarang. Yes. Gitu kan. Sekarang cukup pengalaman Mas Raymond yang dia mulai bisa melihat sesuatu di umur sekitaran 17 gitu kan, yang membuat sempat sampai depresi, sampai bingung. Aku sendiri juga bingung kalau gitu kan. ya Iya. karena ya kan apa ya, kayak nggak kebiasa gitu Mas. Antara takut, nggak nyaman, nggak tenang gitu kan, setiap hari itu dilakukan kan. Dan itu bertahun-tahun. Terima kasih Mas Raymond udah berbagi pengalaman di Selalu Misteri. Jadi pesannya adalah apapun keadaannya, jangan jadikan itu malah takut dan menjauh dari Tuhan. Jadikan itu sebagai mempertebal keimanan dan mencari jalan Tuhan masing-masing. Terima kasih Mas Raymond, dan janji akan bercerita beberapa yang menyeramkan itu di episode berikutnya. Ya Mas, nanti Oke, ceritain terima lagi. kasih. Nah. Sekian dari kami, Selalu Misteri.